Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Yang sudah hadir di sini Bu Neng, Bu Neng, kemudian Bu Galuh, lalu Bu Iin, kemudian Bu Nurnia, Bu Nurnia, kemudian Pak Ridho, lalu terakhir, halo Pak David sudah hadir kah? Sudah Bu. Oke. Pak David, berarti untuk sampai saat ini yang lain saya absen dulu ya. Nanti kalau terlambat, sudah. Ya. Oke, absensi sudah selesai, Bapak Ibu. Tuweb 3 itu saya sudah tidak menjelaskan terlalu banyak. Jadi tuweb 3 adalah isinya diskusi sama evaluasi. Maka pertanyaan harus datang dari Bapak Ibu, kemudian saya tinggal melengkapi. Misalnya, kemarin ada pertanyaan Pak David, membuat footnote-nya itu enggak bisa di recording. Nah, kalau mau ditanyakan lagi sekarang akan saya jelaskan, tapi kalau sudah cukup jelas berarti saya tidak menjelaskan. Begitu. Silakan. Siapa yang mau bertanya lebih dulu? Suara saya terdengarkah? Terdengar. Jadi memang tuweb 3 dan 4 saya sudah tidak menjelaskan materi, tapi saya sudah menerima feedback dari Bapak Ibu semua tentang artikel dan juga kesulitan-kesulitannya, baik dalam mencari data maupun dalam menulis. Silakan, siapa yang duluan bertanya? Kalau sudah cukup jelas semua, alhamdulillah sudah selesai itu web kita. Oke, Bu Neng, silakan. Ibu, Iya. maaf mau bertanya Silakan. tentang footnote ya. Untuk footnote itu, kalau misalnya kita ngambil dari buku kemarin itu, kan di sini di bukunya itu ada penulisnya ya Bu ya. Sedangkan Iya. kita mau mengutip yang misalnya menurut para ahli kayak gitu. Itu yang dimasukkannya yang mana Bu? Yang misalnya di dalam buku itu ada kutipan ahli, begitu kan?
Itu sebenarnya ada cara menulisnya itu di buku panduan UT. Sudah dapat kan? Buku panduan Karil untuk UT. Itu sudah ada. Jadi, bisa dinarasikan sebagaimana pendapat misalnya, Tarigan dalam buku ini. Nah, itu. Jadi, ahlinya itu disebutkan, tapi nama bukunya sebagai pengarangnya itu juga disebutkan. Gitu ya. Jadi kutipan ini namanya kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Nanti tergantung apakah diparafrase ataukah diambil murni. Begitu ya. Silakan Baik, Ibu. dibuka di Terima kasih. bukunya, tapi memang seperti itu. Jadi harus dituliskan dua-duanya, nama ahlinya siapa, nama pengarang bukunya siapa. Begitu? Makasih ya, Bu. Sudah? Ya. Sama-sama. Silahkan yang lain. Sudah nggak ada nih. Ayo. Iya. Bu Neng ini nggak muncul-muncul setelah lama menghilang, tidak mengoreksikan kembali ya. Sudah Ya, cukup Bu. saya saja yang menghilang beberapa hari ini. Saya agak sibuk beberapa hari ini, berapa 4 hari ya. Saya nggak sama sekali nggak ngoreksi, ya. Jadi Sedang jangan ikut direvisi, Bu. menghilang Bu Neng ya. Sedang direvisi, Bu. Saya Heeh. sekarang lagi di metodenya, Bu. Oke. Ah, Yap. Ayo, silakan yang lain pertanyaannya. Oke, Bu Iin silakan. Hmm. Ibu itu kan tak buka deh ya Bu bentar ini apa namanya kemarin Catatan, iya boleh. kemarin itu kan Ibu ngasih catatan itu ada implementasi outdoor learning berbasis permainan harta karun di dalam. Nah itu kan ada hasil observasi yang dilakukan bla 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 itu Bu itu Ibu kasih catatan letakkan semua paragraf ini di bawah bab hasil penelitian dan pembahasan. Nah itu maksudnya gimana Bu? Coba di-share screen kan kalau sudah siap. Oh iya Bu. Halo Bu Intan, lama nggak ketemu. Kenapa nggak balik-balik artikelnya? Sudah saya kembalikan, Bu. Sudah kembali. Hari ini tugas saya manggil-manggil saja ini yang lama tak jumpa ini ya. Dengan Ya, artikelnya. Sudah maaf, muncul Pak. belum, Ini Bu? masih terkendala. Oh. Ya, Sudah muncul belum, Bu? sudah. Sudah. Nah, bagian ini, Bu. Nah, ini itu bagaimana, Bu? Yang pertama, diletakkan di mana? Di bawahnya pembahasan. Coba pembahasan itu di-enter. Ini, Bu. Ya. Pembahasan. Di-enter. Nah, diletakkan di situ. Diletakkan gitu. di pembahasan sebelum implementasi. Nah. Sampai semuanya, Bu. Sampai ke bawah nih, Bu. Hey. Ayo. Judulnya apa judulnya? Judulnya berarti yang mana? Ya yang saya blok saja. Oh iya, Kan Bu. biasanya saya blok sampai sini seret, ini masukkan sini. Nah, itu berarti Iya. cukup yang saya blok saja. Artinya yang dijelaskan ini itu bukan implementasi. Jadi nulis artikel itu harus fokus dengan bab atau subbabnya. Nggak ada itu ceritanya basa-basi dulu seperti skripsi, itu nggak ada. Jadi harus sudah langsung tek. Nah, itu yang ditulis apa. Kalau judulnya pembahasan, implementasi, analisis, fokus ke sana. Begitu ya, Bu siapa ini? Iya, Bu. Bu Iin ya? Bu. Oke, Berarti bisa seperti ini ya, diturunkan Bu? kembali. Yap, betul. Terus bagian yang Ibu implementasinya memang seperti ini atau ditambah, Bu? Bagian implementasi itu langsung itu. Oh, saya kurang tahu itu tentang apa. Iya, bolehlah itu ya. Terus bawahnya itu langsung implementasinya gimana? Subbab 1 ini. Nah, cara tahap 1 ini, tahap 2 ini. Gitu ya. Terus Bu yang ini kan ada apa Ibu minta untuk subbab lagi, Bu. Ini harus bikin tabel apa bagaimana, Bu? Enggak usah. Subbab Oh, itu nggak usah. sama dengan yang miring.
Sub-sub-bab ya saya bilangnya ya. Oh, seperti Nah. ini ya, Bu? Yang itu. Oh, iya, Jadi iya, kalau iya, di iya. PTK itu kan ada 2 siklus. Nah, itu harus dijadikan Mm-mm. subbab. Setiap siklus ada 4 tahap, itu dijadikan lagi sub-sub-subbab. Oh, jadi nanti di Penulisannya sini tuh bagaimana? Miring semua. Jadi bab dan subbab bab itu hitam tapi kapital, tapi subbab itu hitam tapi tidak kapital. Tapi kalau sudah subbab dan sub-subbab sampai ke bawah itu sudah miring tanpa dibold, tanpa dihitamkan. berarti Gitu. dari apa peningkatan ini nanti hasil dari siklus 1 Iya. prasiklus, siklus 1, siklus 2 ya, Bu? Sudah Oh, iya, iya. langsung. Siklus 1 bicara Oh, bagaimana, siklus 2 bagaimana, begitu. iya. Sebenarnya nanti ini kalau misalnya saya beri catatan lagi, karena ini bersiklus ya kan, maka di bagian implementasi itu nanti dijelaskan per siklus. Ya, per siklus itu cara implementasinya bagaimana. Karena kan siklus 1 dan siklus 2 itu kan kadang ada yang beda. Nah, nanti disiapkan diimplementasi ini kan ada 2 kali siklus kan. Apa perbedaan pembelajaran di siklus pertama dan siklus kedua. Kalau misalnya tidak mau per siklus, boleh nanti untuk ini loh ya. Untuk ini sebenarnya harusnya itu per siklus. Karena diimplementasi ini kan ada 2 siklus. Maka siklus pertama tahapannya apa, siklus kedua tahapannya apa, lalu dijelaskan satu-satu perbedaannya di mana. Nah, itu sudah nampak. Pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 ada bedanya kan, Bu Iin ya? Ada Ibu, yang siklus 1 Nah, itu secara mandiri, yang siklus kedua itu secara nah, berkelompok. jadi sebelum saya beri catatan, di bagian implementasi itu, di bagian pelaksanaan, coba di-scroll ke bawah. Di-scroll ke bawah, implementasi itu di-scroll ke bawah. Itu kan persiapan dan alat, kemudian, sebentar Di itu. sini, Bu. Nah, pelaksanaan, nah itu sudah ditulis per siklus. Ya. Siklus Oh, 1 iya. tahapan 4 tahapan, siklus 2 4 tahapan, lalu tuliskan secara pelaksanaan bedanya apa antara siklus 1 dan siklus 2 di setiap tahapan. Baik, Bu. Oke, sebelum dikembalikan diperbaiki dulu itu Bu Iin ya. Iya, Bu. Oke, Baik, sudah Bu. cukup? Ada lagi? Cukup, Bu, sementara, Bu. Nanti dicari lagi. Iya, oke boleh diturunkan Iya. share Terima screen-nya. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yap. Next. Silahkan, siapa lagi yang bertanya? Ayo. Ini kesempatan langka untuk bisa bertanya langsung di sesi web. Nggak ada yang bertanya, kita tutup. Bu Galuh, lama tidak muncul lagi artikelnya Bu Galuh. Saya manggilinnya Iya, hari ini aja. Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, saya manggilin. Ini masih proses lagi, Bu. Oke. Ibu, izin lagi, Bu, mau bertanya. Ini Silakan. yang bagian atas malah bukan bagian implementasi sih, Bu. Itu di hasil dan pembahasan itu kemarin tak tulis prasiklusnya, Bu, ada tabelnya juga, Bu. Apa Oh, dipindah atau bagaimana, Bu? nggak usah. Atau Enggak. saya Kalau share yang screen dulu, Bu? kalau yang bagian hasil itu kan sudah jelas. Secara peningkatan, angka pretestnya berapa, posttestnya berapa. Jadi memang benar tempatnya di situ. Ya kan? Tapi Seperti ini, kalau Bu. implementasi kan pelaksanaan. Iya, sudah benar itu. Implementasi Jadi kan ini hasil. pelaksanaan. Iya, Iya, Bu. sudah. Implementasi itu kan pelaksanaan. Jadi fokus pada cara mengajarnya. Kalau hasil memang fokus di hasilnya per siklus, tapi itu belum saya beri catatan lagi ya. Nah, ya. Iya, Bu. Nanti diimplementasi, maka itu sudah pelaksanaan yang fokus di pelaksanaan, nggak ada nilai-nilai. Oh, begitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi Berarti kalau di ini hasil betul, ini Bu, fokus seperti di ini, Bu. Untuk sekilas iya, tapi saya belum cek karena tidak ada tabel
checklist begitu ya di artikel ya, karena bukan skripsi. Iya, Kalau Bu. skripsi iya. Skripsi, laporan PTK, iya. Kalau di artikel nggak perlu tabel di checklist begitu. Oh, ya Bu, baik Bu. Itu nanti bisa Berarti dirubah jadi diagram, Bu. iya Ya. Bu, ini diagramnya memang belum dibuat Bu. Jadi Kemarin tidak masih perlu bingung bikin tabel. diagramnya. Nggak apa-apa. Tidak perlu tabel kalau di artikel itu, tapi sebenarnya tabel itu boleh, tapi bukan tabel nilai setiap siswa. Bukan. Karena untuk peningkatan itu lebih baik langsung diagram. Boleh diagram apapun, diagram lingkaran boleh, diagram batang boleh, lalu bawahnya itu berikan penjelasan. Bagian akhir di sini ya Bu, setelah diagram tuh nanti disertai apa namanya penjelasan. Oke Bu, oke Bu. Iya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, yang lain ada lagi? Ini sebenarnya artikelnya Bu Esti ini agak lumayan ketumpuk-tumpuk ini, tapi saya yang tidak hadir di web. Nanti kemarin saya sudah menyediakan sendiri ya untuk Bu Esti ya, jadi sekarang sudah tidak lagi karena tidak hadir beliau di web sekarang dan kemarin. Maka ya setelah ini silakan dipahami sendiri kalau masih tidak hadir di web yang sekarang. Ya, itu. Halo, sudahkah? Ibu mau nanya lagi. Silakan. Untuk di artikel yang kita buat, itu apakah harus mencantumkan foto? Tidak. Jadi foto itu kalau benar-benar urgent, kalau benar-benar penting. Misalnya, apa namanya, punyanya siapa ya itu ya? Punyanya Pak David itu ada beberapa foto yang juga saya hapus. Karena memang foto itu nggak terlalu urgent untuk ada di sana. Ya, apakah harus selalu ada? Enggak juga. Ya, cuma kadang untuk memperjelas biasanya saya berikan foto gitu ya. Seperti media, ada yang menggunakan media siapa ini? Yang ABC Flip itu siapa? Nah, itu ya. Maka kan tidak semua pembaca itu tahu bentuk medianya itu bagaimana. Nah, itu baru diserahkan dituliskan fotonya. Jadi kemudian ada di step-step langkah-langkah pembelajaran. Apakah perlu foto? Enggak juga. Ya, jadi yang memang cukup dinarasikan, tapi kalau dirasa kurang kuat hanya dengan narasi, maka baru diletakkan foto. Ya, itu. Silakan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah? Ayo. Ditanyakan artikelnya mumpung masih di sini. Ya. Yang kemarin saya katakan pengambilan referensi yang paling tepat dan penulisan footnote yang paling tepat itu ada di Pareto. Ya. Tetapi secara hasil penelitian dan pembahasan, bab hasil penelitian dan pembahasan Pak Ridho belum cukup matang. Karena memang baru dikoreksi berapa kali Pak? 3 kali ya? Satu. Oh, baru 1 kali. Iya. Jadi secara yang penulisan... lain itu soalnya nggak ada Google Drive. Yang nggak ada Google Drive dikembalikan lagi itu. Iya. Secara penulisan footnote dan secara pengambilan. Jadi pengambilan rujukan dari artikelnya juga sudah bagus. Ya, jadi mungkin kalau bertanya-tanya silahkan. Tapi kalau bertanya hari ini juga saya jelaskan. Cuma karena nggak ada yang bertanya, berarti saya anggap semua sudah bertanya ke Pak Ridho. Belum Bu, boleh Bu dijelasin. Oke, Pak David silahkan. Iya Bu, izin bertanya itu cara ngambil artikel. Saya artikel itu referensi artikelnya kan ambilnya di bagian pendahuluan, tapi catatan Ibu tidak boleh ambil di bagian pendahuluan. Jadi ambilnya di bagian. Caranya bagaimana? Oke, ya. Sekalian ya. Saya menunggu Pak David tanya karena saya kira mungkin sudah tanya ke Pak Ridho ya kan. Kalau sudah tanya berarti saya nggak menjelaskan, oke ya. Tapi karena ditanyakan, karena yang bertanya Pak David maka harus fokus ya. Jadi
memang hari ini adalah untuk Bapak Ibu yang bertanya, jadi saya hanya memberikan feedback atas pertanyaan saja ya. Yang pertama adalah saya tidak tahu kalau kemarin ternyata bagian recording, bagian footnote itu apa namanya terputus ya. Jadi sekarang saya coba akan jelaskan dari pengambilan footnote dulu. Ya, cara pengambilan footnote, kemudian cara pengambilan referensi dari artikel nanti saya coba sharekan dari artikelnya Pak Ridho. Ya, saya jelaskan dulu tentang pengambilan footnote. Ya. Sebenarnya kalau ada yang punya buku panduan penulisan, sebenarnya di panduan Karil UT sudah ada. Ya. Cuma saya lebih apa namanya membebaskan karena footnote, karena kalau di panduan UT sangat lengkap itu ya, ada innote, ada ini. Nah, itu nanti saya lebih ke footnote saja biar lebih simpel. Ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan seperti ini. Cara menulis footnote dari jurnal. Jadi kalau misalnya menulis footnote dari buku bagaimana? Tinggal ditulis saja. Lalu penulis jurnalnya ada 3. Nah ini ya. Menulis footnote dari jurnal dengan 2 pengarang. Menulis footnote dari jurnal dengan 3 pengarang. Ini sudah ada, tinggal di browsing saja. Ya. Kita cobain jawaban AI. Nah ya, kita coba jawaban AI dulu ini ya. Jadi pada umumnya, jadi ini pada umumnya ya, ini sudah betul ini ya. Jadi format umumnya artinya apa? Ada format yang lain, gitu ya. Boleh tidak dipakai format yang lain? Boleh, asal konsisten. Jadi urutannya adalah nama penulis, judul artikelnya dicetak miring, nama jurnal, volume keberapa, tahun, dan halaman. Contohnya ini, nama penulisnya siapa? Reskia Ekasari. Judulnya apa? Analisis. Nah, ini harusnya dicetak miring. Cetak miring tanpa di bold. Ya. Kemudian nama jurnalnya apa? Jurnal Kesehatan. Volumenya berapa? Volume 15 kedua. Tahun 2025 halaman 342. Nah, ini adalah cara untuk menulis dari jurnal. Nanti kalau misalnya ada 2 atau 3, bagaimana? Tidak apa-apa ditulis lagi dengan 2 pengarang, dengan 2 penulis, dengan 3 penulis. Kita stop share di sini. Ya, sekarang saya share yang artinya itu. Bapak Ibu, saya tekankan ketika sudah seperti ini saya tidak pernah share artikel. Ya. Kenapa? Karena mahasiswa saya dulu, mohon maaf, ada yang mengambil artikel punya temannya, dikasihkan ke ibunya. Dengar-dengar setelah, karena mahasiswa itu cepat ya kan, langsung mereka cari informasi karena yang bersangkutan sudah tidak bisa dikontak. Ya, setelah mengambil artikel itu ternyata dikasihkan ibunya. Dia mengatakan seperti itu. Maka saya tidak pernah lagi share artikel di grup. Maka harapan saya ya, kalau misalnya ada teman yang tanya dijelaskan, tapi jangan di-share artikel Bapak Ibu. Ya, karena kita tidak tahu kalau artikel Bapak Ibu di-share nanti tinggal diganti nama. Nah, yang rugi Bapak Ibu sendiri. Ya. Kita saling menjaga lah ya. Sudah muncul ya di share screen? Ya. Jadi ini saya lihat hanya dari segi footnote saja. Nah, ya. Nama penulis. Nah, ini tahunnya di tengah. Boleh enggak? Boleh, asalkan konsisten. Kita cek di footnote nomor 1. Nah, ada di depan dan di bawah. Ini sudah tidak konsisten. Di depan dan di belakang. Jadi kalau tahun sudah di depan, letakkan di depan semua. Di belakang semua. Ya. Kemudian, tetapi lengkap. Ada nama penulis, ada judul. Tinggal judulnya belum dimiringkan ya. Kemudian ada tahun. Nah, ini tidak ada, langsung kita ini ya.
tidak ada volume. Kita cek yang bawah, ada enggak volumenya? Tidak ada volumenya. Mungkin enggak tahu volume itu yang mana, setelah ini saya beritahukan. Ya, nah ini juga tidak ada volumenya. Iya, ya. Tapi saya nilai ini adalah yang paling bagus di antara yang lain. Pertama, karena yang lain ada yang belum menuliskan footnote, kemudian yang lain ada yang masih hanya baru nama dan judul. Tidak ada dan halaman, tidak ada penerbit untuk buku, tidak ada ininya. Jadi ini yang sudah paling lengkap, ya. Kemudian kita cek coba yang mana yang mau dicoba dilihat, nomor 3 ya. Nah ini setelah saya cek nomor 4, Dila, ini tidak ada filenya di Google Drive. Nah ya, jadi saya akan mengecek setiap kali yang bertanda kuning, di bold kuning dan ada footnote itu harus ada artikelnya di Google Drive. Ya, kenapa saya sampai seperti ini? Karena saya menghindari cek plagiarisme. Di Turnitin ini memakai di UT ini memakai Turnitin dan itu sangat detail. Karena sudah sistem yang mengecek, aplikasi yang mengecek. Maka saya sampai cek satu persatu seperti ini. Harapannya adalah jangan ada satu paragraf pun atau satu kalimat pun yang Bapak Ibu mengambil dari internet. Karena kalau sudah mengambil dari internet, sudah pasti itu masuk Turnitin. Ya, makanya kan kemarin ada yang saya bold, saya masih ngecek ada di internet. Tapi tidak di warna kuning, gitu kan. Jadi tidak boleh. Ya, kenapa? Dalam rangka apa sih kita berikan footnote ini? Dalam rangka kita memberikan hak pada temuan beliau. Ya, seperti ini halaman 365. Setelah saya cek di artikelnya tidak ada. Di artikelnya itu halaman 365. Ya. Jangan juga yang masih saya temukan adalah halamannya halaman 1 sampai halaman 12. Nah, ini tidak mungkin. 12 halaman Bapak Ibu parafrase menjadi 3 baris, 4 baris, 1 paragraf. Ya. Jadi pasti ada halaman spesifiknya. Halaman spesifik tidak dicocokkan berdasarkan halaman PDF, tapi halaman yang ada pada artikel itu. Ya, kita ambil contoh yang nomor 2. Ini ya, khairan nih karena nggak ada catatan ya, aman ya. Berarti ada di Google Drive. Sekarang kita ke Google Drive-nya. Kita ke Google Drive-nya Pak Rito. Oh, belum saya. Bentar, saya masih ke WhatsApp dulu ini. Untuk Google Drive, saya berikan silahkan kalau misalnya untuk melihat-lihat cara penulisan dan lain sebagainya. Karena kan tiap orang referensinya beda-beda. Tapi kalau artikel kan bisa disalahgunakan kalau beda yang pegang. Gitu ya. Ya. Jadi yang pertama, tulis nama pengarang pertama sebagai nama file. Sudah muncul? Belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi ini adalah nama penulis pertama sebagai nama file. Nah ini belum, masih analisis kesulitan belajar, nanti dirubah. Ya. Sekarang saya cek, jadi saya tinggal, oh tadi Khaironi. Sudah saya tinggal cek Khaironi. Halaman berapa tadi? Halaman 11. Ini dak-dikduk ini Pak Rito ini. Ada nggak halaman 11? Enggak ada kok. Saya yakin ada soalnya. Saya yakin catatan. Kalau ada catatan, saya tidak menemukan halaman 11. Sebentar masih download. Karena ini tidak bisa dibuka. Oke.
Apakah artikelnya sudah muncul? Karena saya tidak Belum, menunjuk Belum, dari Bu. screen. Baru. Sudah? Belum, Bu. Masih di Belum, Bu. belum. Nah, Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Halaman 10 ini sudah? Sudah, Bu. Halaman 11. Jadi halamannya itu halaman yang bawah ini, bukan halaman PDF. Ini kalau di PDF kan halaman 4. Bukan ini yang ditulis, tapi yang ditulis adalah halaman di artikel. Ya, kita sudah nyampe nih halaman 11 ya. Sekarang kita coba ganti gimana tadi bunyinya artikel, bunyi artikelnya. Bunyi artikelnya adalah strategi pembelajaran yang tepat memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah ya, ini adalah hasil temuan dari artikel itu. Jadi artikel itu mengatakan strategi pembelajaran yang tepat memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah ya, kita hafalkan ya. Strategi pembelajaran yang tepat memiliki peran yang penting dalam tujuan pembelajaran. Apakah ada redaksi daripada artikel itu yang mengatakan demikian? Kita cek di halaman 11. Di artikel. Sekarang kita ke artikelnya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, ya. Dilihat di sini. Strategi pembelajaran berperan sebagai sarana pencapaian tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran masih menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembelajaran, terutama ketika menggunakan teknologi digital. Jadi ini dispesifikkan ke teknologi digital. Tapi tadi dikatakan strategi pembelajaran memiliki peran yang penting. Apa tadi? Ya, lupa tadi. Strategi pembelajaran yang tepat memiliki pemeran penting dalam tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang tepat. Berarti artinya adalah strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, artinya apa? Kalau di sini itu dengan teknologi digital. Jadi meskipun teknologi digital tidak dituliskan, tetapi sudah diparafrase, sudah masuk dalam strategi pembelajaran yang tepat. Kok seandainya di artikelnya Pak Ridho tadi tidak dituliskan yang tepat, hanya strategi pembelajaran berperan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu akan masih saya beri catatan karena parafrasenya kurang tepat. Ya. Parafrasenya menjadi tepat karena strategi pembelajaran yang tepat artinya adalah yang apa? Yang sesuai. Sesuai dalam artikel ini apa? Dengan menggunakan teknologi digital. Begitu. Ya, kemudian balik ke pertanyaannya Pak David tadi. Kok mengambilnya nggak boleh di pendahuluan? Iya, ini diambil adalah di bab hasil penelitian dan pembahasan. Jadi, kalau Bapak Ibu mengambilnya masih di bab metode penelitian atau di bab pendahuluan, maka akan saya lihat halaman, oh ini ngambil dari pendahuluan. Sudah, saya nggak perlu baca artikelnya, sudah langsung saya beri catatan, saya kembalikan. Kenapa? Karena artikel itu adalah, makanya kan ketika rumusan masalah, yang saya tekankan pertama adalah novelty. Dan usia ditentukan dari UT, usia artikel tidak lebih dari 5 tahun. Karena penelitian itu ada masa expirednya. Jadi, ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Maka, yang dibutuhkan apa? Hasil penelitiannya. Kenapa yang dibutuhkan hasil penelitian? Karena selama 5 tahun diperkirakan hasil penelitian ini masih relevan dengan perkembangan zaman. Begitu. Ya, maka yang diambil tidak boleh dari bab pendahuluan.
tidak boleh dari bab metode penelitian, tetapi silahkan dicari di bab hasil penelitian dan pembahasan. Tadi jam pertama tadi yang bertanya, boleh tidak mengambil dari kesimpulan? Boleh, karena isi kesimpulan biasanya ya, karena kadang ada yang jauh juga ya, biasanya merupakan rangkuman dari bab hasil penelitian dan pembahasan. Tapi kalau di kesimpulan ternyata tidak ada kesimpulan di bab hasil penelitian pembahasan, maka silakan dicari di sini. Begitu. Sebentar sebelum saya berikan ke Pak Ridho. Pak David, apa sudah cukup jelas? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Iya, ya. Silakan Pak Ridho, ada pertanyaan apa? Nah, ini kan tadi Bu bilang untuk kutipan tidak boleh dari pendahuluan. Nah, di tulisan saya itu kutipannya itu mengambil dari pendahuluan. Namun kutipan yang saya ambil itu tentang teori atau definisi dari ahli itu bagaimana, Bu? Seperti saya share tadi. lagi ya. Ya. Kan tidak boleh ambil dari pendahuluan nih. Ya. Tapi ternyata di bagian pendahuluan di sini kan ada nomor 1 ini mengambil dari, jadi ini namanya endnote. Endnote itu tidak diletakkan di setiap halaman, tapi diletakkan di halaman terakhir. Nah, nomor 1 kan. Rujukan nomor 1 mengambil dari buku karangan R. Hidayat dan Abdullah. Yang saya ambil ini boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena pertama itu tadi masih ada di babnya pendahuluan. Tapi kalau misalnya buku R. Hidayat yang diambil ini ada di bab hasil penelitian, boleh diambil enggak? Tidak boleh. Karena buku ini digunakan untuk memperkuat hasil lapangan. Artinya, teori yang diambil dari buku ini, ya, dari ilmu pendidikan ini bukan hasil penelitian. Yang diambil di artikel adalah hasil penelitiannya. Sedangkan penulis di sini mengambil rujukan buku ini untuk apa? Untuk memperkuat data, bukan untuk bukan hasil penelitiannya, tapi untuk memperkuat data. Karena kalau boleh nih, akhirnya akan bingung. Yang ditulis namanya siapa? Nama penulis bukunya ataukah nama artikelnya? Begitu kan? Itu yang pertama. Tapi alasan logisnya adalah, kita balik ya, nomor 1 ini apa sih yang dituliskan? Di buku itu berarti apa sih? Tentang definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, bla 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 sampai mandiri. Diambil dari buku itu. Nah, kenapa tidak boleh? Alasan logisnya adalah Bapak Ibu tidak tahu apakah di bukunya siapa tadi? Pak Hidayat tadi ya, Rahmat Hidayat tadi ya. Nah, itu apakah beliau ini, siapa penulis artikelnya ini? Indah Hairani ya. Bapak Ibu tidak tahu apakah Indah Hairani ini menuliskan definisi ini dengan dikutip langsung plek-ketiplek ataukah di parafrase. Jadi alasan sebenarnya itu di sini. Kan nggak tahu, nggak mungkin tanya ke Mbak Indah Hairani, Mbak ini dikutip langsung apa di parafrase? Apa pentingnya kita tahu ini dikutip langsung atau di parafrase? Kalau ini di parafrase, maka otomatis Bapak Ibu akan memparafrase lagi. Bisa jadi unsur inti dari buku itu akan hilang. Jadi kenapa? Karena Bapak Ibu tidak punya rujukan buku aslinya. Ya, jadi alasan sebenarnya itu di situ. Tapi saya gampangnya kalau menjelaskan ke mahasiswa semester 1, udah pokoknya nggak boleh ambil dari bab pendahuluan sama metode. Cuma kalau ketika ada pertanyaan detail seperti ini, ya harus saya jawab alasan logisnya itu kenapa. Karena setiap kalimat itu ada hak yang harus diberikan pada penulisnya. Kalau kita mengambil kutipan ini dan kita menuliskan rujukan dari artikel Hairani ini ya, Indah Hairani, kita akan meniadakan Pak Rahmat Hidayat yang sudah memberikan definisi ini. Jadi hak beliau atas kalimat ini kita ambil.
Padahal ini bukan haknya Indah, tapi haknya Pak Rahmat yang dari buku itu. Jadi alasan sebenarnya itu di sana. Cuma simpelnya saya, jangan ambil di pendahuluan dan metode. Saya begitu aja. Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Jadi, walaupun definisi buku ada di bab hasil penelitian dan pembahasan, tetap tidak boleh diambil. Karena itu ada orangnya yang menulis. Kalau kita mau mengutip, kita harus punya bukunya, atau setidaknya kita punya PDF-nya untuk bisa kita kutip langsung. Begitu. Ya. Jadi ini sebenarnya masuk ke etika ilmiah. Sebenarnya secara undang-undang itu ada sanksinya kalau tidak mengikuti etika ini, tapi sangat jarang sekali pelanggaran etika ilmiah ini dijatuhkan sanksi. Jadi kalau di mahasiswa S1 biasanya dengan mahasiswa saya itu kita detail membahas tentang pelanggaran-pelanggaran pada karya ilmiah. Itu karena akademisi ya, Bapak Ibu akademisi, saya bukan hanya dosen yang akademisi tapi mahasiswa juga, semua mahasiswa juga akademisi. Jadi harus tahu mana yang boleh diambil, mana yang tidak boleh diambil. Maka sangat aneh kalau ada akademisi yang bukan tulisan dia, tapi kekeh bilang itu tulisan dia. Karena secara etika itu sudah tidak boleh. Ya. Itu masuk pelanggaran berat kalau untuk akademisi ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini Bu Esti sudah muncul ya. Nah, mumpung ini ya. Tadi saya bilang, Bu Esti kalau nggak hadir di sini, saya sudah tidak menyediakan web ya. Karena agak sepertinya miskomunikasi ya. Sedikit ya. Saya sharekan dulu ya artikelnya Bu Esti yang masih revisi 3 dulu ya, Bu Esti ya. Injih, Bu. Nanti silakan ditanyakan Bu kalau masih belum paham. Saya share dulu yang revisi 3. Revisi 3. Mau baik, Bu? Ya. Jadi di sini subbabnya adalah macam-macam media loose part. Jadi Bu Esti, ini sudah tepat. Apa saja media loose part yang Ibu gunakan? Batu kerikil, batu kecil. Jadi ini kemarin saya tidak ada catatan. Tinggal foto yang ini saja, nanti perlu apa enggak. Kan kemarin begitu ya. Jadi kancing, nah ya, stik es krim ini masih jadi kemarin masih jadi pertanyaan ya. Nah itu. Sedangkan di revisi terbaru, ya, jadi ada salah pemahaman di revisi terbaru. Kalau tidak dijelaskan di web itu nanti agak susah menjelaskannya. Sudah 4 ini. Oh ya, sudah 4. Ya, jadi subbabnya adalah macam-macam media loose part. Artinya apa saja media loose part yang Ibu gunakan, begitu kan? Tetapi di sini malah Ibu berbicara tentang permainan dengan media batu kerikil. Nah, ini kemudian ini lagi bawahnya lagi permainan lagi. Jangan ke permainannya, sudah betul yang tadi itu di revisi 3. Ya, tinggal dihapus mana yang tidak Ibu gunakan. Atau tidak ada permainannya, ya, yang tidak ada permainannya dihapus. Jadi bukan permainannya. Kalaupun ternyata di misalnya ini ya, media kancing, kemudian di media batu kerikil ini ada nama permainannya, semuanya letakkan di bab 2. Karena bab 2 ini judulnya sudah ya, mana bab 2? Nah, oh, macam-macam permainan kompetitif. Macam-macam. Oh, ini sudah macam-macam permainannya saja. Iya, dah. Seperti ini, Bu. Betul ini. Sebab yang kedua saya beri seperti ini. Iya, Bu. Macam-macam permainan itu. Pemahaman saya tuh kemarin itu saya kira itu diberi permainan ngonten Bu yang atas. Oh,
Bentar, ini berarti ada yang salah ya. Saya ke permainan 4 dulu. Redaksinya ya. Jadi ini langsung, karena di bawahnya ini sudah analisis. Ya, jadi ini tolong diganti ya. Subbabnya ini diganti. Ya. Integrasi permainan kompetitif dan media loose part dalam upaya memberikan pemahaman konsep operasi hitung sampai akhir ya. Nah, nanti diganti ini Bu ya. Dan semua permainan dan kombinasi integrasi itu kombinasi Bu ya. Kombinasi permainan dan medianya semuanya diletakkan di subbab 2 ini. Jadi kalau ini bukan sudah banyak ini. Ini semuanya diletakkan di subbab 2. Subbab 1 tuliskan di copy paste dari yang revisi subbab 3. Tadi sudah benar ini macam-macamnya itu. Iya, sudah benar. Ya. Tinggal media mana yang tidak ada permainannya itu yang dihapus. Misalnya kemarin yang nggak ada permainannya itu apa? Sudah ada permainannya semua? Ya, sekarang sudah ada permainannya, Bu. Yang tidak ada permainannya itu dihapus. Kalau misalnya sudah ada permainannya, berarti macam-macam medianya itu ditulis di sini. Begitu Bu ya? Sudah bisa dipahami? Sampai sini dulu. Bu Esti? Ya, Bu. Ya, fokuskan pada macam-macam medianya saja. Integrasinya, integrasi permainan dan medianya diletakkan di subbab 2. Ini catatan saya. Tapi belum saya share. Ya. Oke. Ya. Kemudian saya lanjutkan ke subbab 3. Dan ini yang belum banyak ini di Pak Ridho ini ya. Ya. Tapi secara ini sudah benar. Hasil penelitiannya yang belum. Ya. Nah, ini hasil analisisnya, Bu. Kan di atas sudah ada kombinasi permainan dan media. Hasil analisisnya apa? Jangan lagi dituliskan integrasi permainan ini dengan ini. Ini, oh, nggak usah seperti ini, Bu ya. Sudah jangan permainan dengan ini lagi. Karena ini masuk bab 2. Masih masuk bab 2. Oh, iya, Bu. Ya, karena kan sama dengan sebelumnya tadi kan? Sama. Lalu analisis ini isinya apa? Kita coba cekkan ya, saya coba membantu Ibu. Ya, analisis ini isinya apa? Sebentar, saya masuk ke permainan yang pertama. Ya, di sini ada tulisan, ada penjelasan Ibu seperti ini. Permainan ini melatih motorik halus. Maaf Ibu, baru Ya, masuk karena terkendala sinyal. Tadi mati lampu di sini Bu, jadi sinyalnya hilang. Barusan datang. Bu siapa ini? Shirley Bu. Iya, Bu Sherly silahkan Maaf Bu ya Sherly. Bu. Iya, tidak apa-apa. Diikuti dulu Bu Sherly ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Di sini, iya sama-sama. Bu Esti menuliskan, permainan ini mampu melatih motorik halus. Nah, ini adalah analisis, Bu. Jadikan ini subbab, sub-subbab di yang terakhir tadi di analisis. Ya, mampu melatih motorik halus. Lalu Ibu sebutkan permainan mana saja tadi itu yang mampu melatih motorik halus, alasannya apa, buktinya apa, begitu. Ya. Kemudian ini saya hanya mengambil sepotong-sepotong loh ya. Terdapat keterlibatan siswa secara aktif. Ini sudah masuk sub-subbab kedua dari analisis, Bu. Jadi hanya dari satu permainan, ini saya dapat 2. Ya. Dan karena paragraf ini mau dimasukkan di analisis, maka jangan diletakkan di integrasi.
Di integrasi permainan dan media, fokuskan pada cara mengajarnya saja. Ya, di macam-macam media, fokus di media. Di integrasi media dan permainan, fokus pada cara permainannya gimana. Di analisis, fokus pada analisisnya. Analisis dari permainan dan media itu. Ya itu, iya. Bisa dipahami, Bu Esti? Bu, ya. Kalau punya saya itu malah mulek nonton nggih. Ya. Jadi ini tuh data lapangannya banyak. Ayo, patut iri pada Bu Esti yang data lapangannya banyak. Data lapangannya banyak, tetapi nulisnya masih salah-salah tempat. Gitu ya. Ya, Oke. gitu. Sebelum saya ke yang lain, Bu Esti ada yang mau ditanyakan? Sampun Bu, nanti saya revisi sesuai jenengan tadi. Tapi nanti filenya saya kembalikan dulu ya. Ini kan belum saya kembalikan. Iya, nanti berarti nunggu jenengan dulu nggih. Iya. Terima Oke. kasih Bu. Next. Iya. Bu Sherly dan yang baru masuk, saya sampaikan lagi bahwa hari ini saya tidak menjelaskan materi apapun. Tuweb 3 dan Tuweb 4 adalah waktunya Bapak Ibu untuk bertanya ke saya dan saya memberikan feedback. Itu. Jadi kalau mau membuka artikelnya silahkan ditanyakan di bagian mana yang masih belum paham. Atau kalau ada yang masih rumusan masalah belum ACC, lebih baik ditanyakan sekarang. Begitu. Silahkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan hamdalah. Ayo, ada pertanyaan lagi? Ibu, mohon maaf, kemarin kan sudah mengumpulkan bukti ya Bu ya, kayak berupa gambar Canva kan Bu. Nah, itu kan harus diperbaiki lagi di notes Ibu. Maksudnya diperbaikinya itu seperti apa ya Bu? Kira-kira. Di-share-kan saja Bu filenya. Jadi ini banyak file yang saya koreksi. Di-share screen-kan filenya apa sudah siap? Kalau belum siap saya ke yang lain dulu. Belum siap Bu, filenya masih ya, belum. saya ke Pak Ridho dulu ya. Nanti bagian yang mana yang mau ditanyakan di-share screen-kan seperti tadi. Oke, Pak Ridho kenapa? Saya share screen sih, Bu. Ya, silahkan. Sebentar. Mana tadi? Udah hilang. Ya. Oke. Begitu selesai bertanya Pak David menghilang. Ayo, nanti tinggal saya beri catatan, sudah saya jelaskan di Tuweb 3. Oh, sudah muncul. Iya. Ya, kenapa yang mau ditanya? Oh, ini Google Doc ya? Ya, ini kan dari buku, Bu. Nah, ini terus kalau kayak gini kita kutip dari buku ini gimana? Pendapat ahli apa? Definisi kita kutip dari sebuah buku ini gimana, Bu? Oke. Berarti cara menulisnya bagaimana? Pertanyaannya sama dengan Bu Neng tadi ya. Cara menulis lengkapnya ada di panduan Karil UT. Cuma saya jelaskan singkatnya seperti ini. Ini kan pengarangnya ini, siapa ini yang ngarang ini? Diah ya? Nurhuda. Diah Nurhuda. Ya. Jadi, sebagaimana yang diusulkan oleh Wing dalam kurung 2006, dalam bukunya Diah Nurhuda yang mengatakan bahwa, ya kan, apa ini? Ini. Apa ini? Keterampilan komputasi membuat siswa merasa skeptis dan kurang nyaman. Nah, jadi masuk semua. Nama yang ada di dalam buku ini masuk, nama pengarang ini masuk. Ya, bisa jadi caranya seperti itu. Atau ada juga yang bukan nama pengarang ini disebutkan nama judul bukunya. Itu tergantung. Yang penting adalah nama beliau yang nama ahli di sini, saya bilang ahli ya, Wing ini ya. Nama ahli di sini tidak kita hilangkan karena toh siapa ini? Diah Nur ini juga tidak menghilangkan nama beliau.
Karena memang itu haknya Wing yang sudah mengusulkan itu untuk dituliskan nama beliau. Maka kita sebagai penulis artikel pun jangan menghilangkan nama Wing dan nama Diah Nur. Gitu. Kalaupun kadang begini, nama Diah Nur tidak dituliskan, tetapi langsung di-footnote-kan di buku ini. Nah, itu juga tidak apa-apa. Jadi tergantung cara pengutipannya. Jadi nanti di panduan karirnya UT itu cari cara menuliskan kutipan gitu ya. Itu nanti sudah ada di sana. Ya, bagaimana? Sudah cukup? Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Next, siapa lagi? Saya tadi membuka sedikit artikelnya Pak David karena sudah setor. Ya. Tapi baru saya buka sebentar ya, belum saya baca rinci. Kan Pak David sudah muncul lagi, maka saya beritahukan di sini ya. Di bagian pendahuluan, alurnya sudah lebih bagus dari yang kemarin. Ya, jadi alur pendahuluan, tapi saya belum cek ya satu persatuannya. Ini banyak catatan tapi belum saya cek sebenarnya. Ya, karena ini catatan yang kemarin. Ya. Kemudian saya langsung ke bagian metode. Pak ini di sini sudah ada metodenya dengan deskriptif, kualitatif. Lalu berbicara tentang apa yang diambil, sudah bagus sampai sini, dilaksanakan di mana, di sini sudah bagus. Teknik pengumpulan datanya apa, observasi, dan apa lagi ini, lembar tes, ini sudah bagus, ya kan. Penelitian, nah ini kenapa membahas ini lagi? Sudah jangan dibahas lagi penelitian deskriptif, kualitatif. Ini akan langsung saya beri catatan hapus. Kenapa? Di artikel tidak boleh bertele-tele. Yang sudah dijelaskan tadi di paragraf awal penelitian deskriptif kualitatif sudah di sana, jangan diulangi lagi di bawahnya. Kalau mau menjelaskan tentang analisis data, langsung ke analisis data yang ini. Bentar ya. Jadi kalau mau dihapus, hapus bagian sini langsung. Oh, sebentar. Ini data dikumpulkan melalui observasi kegiatan wawancara. Nah, kalau ini kan sudah ada di atasnya ini tadi, observasi teknik pengumpulan data. Masuk ke teknik pengumpulan data. Ya. Kemudian langsung ini, jadi ini bagian ke sini, ini bahasa basi hapus. Karena sudah diomongkan tadi tentang deskriptif kualitatif. Ya. Lalu bagian sini analisis data langsung ke sini. Lalu jangan hanya dituliskan ini ada 2 analisis data. Nah, ada analisis data dengan tahapan reduksi penyajian data. Nah, ini ya. Reduksi penyajian data dan penarikan kesimpulan. Oh, ini validitas data ya. Oh ya, sudah benar ini. Enggak cuma satu. Ya, tapi dijelaskan satu-satu. Jadi memang betul validitas datanya menggunakan triangulasi sumber, boleh dan teknik. Ini jangan hanya dituliskan saja, ya. Reduksi data. Data apa yang direduksi? Ya, jadi dijelaskan. Pada tahap reduksi data, apa ini judulnya? Membaca intensif melalui role playing pada ya. Pada tahap reduksi data, peneliti mengumpulkan semua data-data yang berhubungan dengan praktek yang dilakukan oleh siswa selama melakukan role playing dengan menggunakan pasar baca. Penyajian data. Kemudian peneliti menyajikan data, mengelompokkan menjadi beberapa kelompok, ini, dan ini. Dari pengelompokan itu, ya, peneliti kemudian menarik kesimpulannya. Ya. Kemudian validitas data dari triangulasi sumber. Sumber mana yang di validitas datanya.
Sumbernya siapa yang validitas datanya? Kalau validitas teknik, data teknik apa yang divalidasi. Jadi ini harus dijelaskan satu-satu. Ya. Begitu ya, Pak ini ya. Nah, kemudian untuk mengenai hasil penelitian pembahasannya sudah apa namanya? Sudah tinggal sedikit lagi. Paling hanya tinggal perbaikan di metode dan pendahuluan. Makanya saya sudah bisa menilai Pak David sudah 70%. Gitu ya. Tinggal nanti pendahuluan, metode tadi sudah saya beritahukan catatannya, ya. Selebihnya tadi sudah bagus, tinggal tadi penambahan validated data sama bagian pendahuluan. Saya paling ngecek itu saja nanti. Setelah itu, Pak David kalau revisi selanjutnya itu sudah bagus, maka akan saya biasanya finalisasi. Jadi, kalau nanti saya beri catatan finalisasi, kalau sudah finalisasi akhir, itu besoknya itu sudah bisa langsung upload di tugas 4. Ya. Nanti begitu sudah saya beritahukan finalisasi itu berarti Bapak Ibu sudah mau menuju ke tugas 4. Sudah tinggal upload. Nanti yang sudah sampai akhir dengan saya, sampai saya finalisasi, saya beritahukan dari awal, ketika kita to web, saya akan berikan nilai sempurna. Tidak bisa 100 karena belum terpublikasi, jadi masih 99 biasanya. Ya, satunya itu apa? Satunya itu adalah terpublikasi. Jadi karena ini belum terpublikasi, maka masih 99 biasanya. Itu. Ya, maka jangan menyerah, harus sampai akhir semuanya. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena tadi yang mengumpulkan saya sebelum masuk tadi itu saya sempat ngecek hanya artikelnya Bu Esti dan Pak David. Kalau sudah tidak ada Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, lalu ya, gantian saya yang tanya. Oke ya. Karena ini sudah revisi tugas 3, sudah tugas 3 ya. Di mana minggu depan kita masuk ke tugas 4 dan tugas 3 sudah tertutup, maka saya tanya hari ini, jadi setelah ini semua dikumpulkannya di tugas 3. Sudah jangan di tugas 2 lagi, sudah selesai. Sudah masukkan ke tugas 3. Nanti akan saya beri nilai per orang. Ya, walaupun dinilai poinnya itu saya masih memberi 0 karena belum sempurna. Nanti kalau sudah sempurna nanti saya beri 4, lalu baru saya beri nilai 100 ya, untuk melanjutkan ke tugas 4. Maka saya tanya satu persatu, dalam 1 minggu ini akan dikembalikan revisiannya itu hari apa? Jangan bilang hari Senin minggu depan, enggak. Ayo, saya enggak mau itu. Ya, ayo ya. Sudah mulai banyak yang terlena lama tidak muncul ya. Pak Ridho lama tidak muncul. Mentang-mentang oh ya ini dosennya ini lagi sibuk ini, untung nggak dikoreksi-koreksi. Ya. Ayo ya. Saya tanya, silahkan mulai dari Bu Neng, kapan dikembalikan revisiannya ke saya? Jangan bilang saya tidak mau terima sebentar lagi. Senin depan itu Bapak Ibu masih bilang sebentar lagi loh itu bisa ya. Ayo Bu Neng, hari apa? Insya Allah besok, Bu. Oke, sip. Besok. Nah ini yang saya mau. Besok ya. Jangan Senin depan. Oke, Bu Neng, besok saya tunggu. Pak Ridho. Besok bisa Bu nih. Oke, harus. Saya bilang kan, jangan menunggu sempurna. Semakin dikumpulkan catatan dari saya akan semakin banyak. Maka harus dikumpulkan, dapat sedikit-sedikit sudah mulai dikumpulkan. Ya, belum tahu nanti kalau saya sudah kena sibuk lagi, nanti saya tinggal lagi. Nah, Bapak Ibu nanti enggak berprogres nanti ya. Oke, Pak David ini insya Allah saya beri catatan malam ini. Ya, kapan dikembalikan lagi? Insya Allah ya, saya kembalikan malam ini dengan Bu Esti. Kapan dikembalikan lagi ke saya? Insya Allah hari Rabu karena belum tahu catatannya ini. Boleh, kalau untuk Pak David boleh, karena belum tahu catatan dari saya apa. Oke. Saya nunggu catatan. Boleh, Rabu. Bu Esti, Bu Esti pakai ikut-ikutan Pak David ya. Nunggu catatan dari Ibu ya, ayo.
Berarti Aduh, ya Bu Esti nanti hari Rabu juga balik lo ya. Oh ya, siap. Nggih, Rabu ya, Bu. Oke. Bu Sherly, sebelum saya tanya kapan sudah siapkah filenya untuk di-share? Sinyalnya masih Mikrofonnya, Bu. terkendala. Belum Aduh. keunduh karena terkendala sinyal masihan, Bu. Masih Tuh. loading. Kemarin revisi berapa, Bu Sherly? Saya coba Revisi carikan. 4, Bu. Saya coba carikan ya, revisi 4. Oh, ini ada di saya. Iya, masih. Lawang saya aja lo menyimpan, Bapak Ibu ini yang punya artikelnya sendiri kok bisa gak disimpan. Baru download itu Bu Sherly ini. Ayo. Bentar ya, saya share. Silahkan, yang ditanyakan yang mana? Yang ditanyakan yang mana? Hasil penelitian pembahasan atau bab sebelumnya? Yang di pembahasan, Bu. Hasil penelitian pembahasan? Yang Masih kurang ada ke bawah? kalau nggak salah ada buktinya itu, Bu. Yang sudah bukti. Sherly revisi, Sherly kasih bukti. Oke. Nah, ini, Bu, yang atas tadi, maaf. Foto Ini ya. berupa foto-foto itu ya. Yang atasnya juga, Bu. Berikan foto jadwal piket siswa yang di rumah. Ini Foto kemarin yang katanya di masih menunggu. Yang di rumah maksudnya itu Yang ditempelkan ini tugasnya siswa itu menempel di rumah mereka. Tapi yang dibikin di kelas ya kan, Bu? Iya, bikinnya di kelas, tapi kan tugasnya selanjutnya kan ditempel di rumah mereka, begitu kan? Iya, Bu. Nah, ini berikan fotonya itu. Sudah, Oh, nggak siap, usah Bu. semua, jangan semuanya, nanti full foto-foto satu saja untuk perwakilan. Oh iya, siap. Kemudian, mana lagi yang mau ditanyakan lagi? Nanti itu seperti ini. Yang bagian referensi. Seperti ini nanti itu saya beri catatan ini, Bu Sherly. Jadi tidak boleh seperti ini. Harus dinarasikan. Bu Sherly ya. Jadi ini Iya, harus Bu. dinarasikan dan nama-nama siswa tidak perlu disebutkan. Jadi yang siap. tadi kata Pak David, ya. Jadi mereduksi data itu adalah mengambil data lalu Ayo, halo? Suara saya sudah masuk? Ya, tadi putus-putus, Bu. Iya. Tadi Ini di menghilang, tempat Bu, saya suaranya. mulai hujan soalnya ya. Ini barusan hujan. Nanti kalau suara saya putus lagi tolong diingatkan Bapak Ibu ya. Jadi pada Pak David tadi ada pernyataan mereduksi data dan menyajikan data. Maka tabel yang di artikelnya Bu Sherly tadi, yang siswa ini komentarnya ini, siswa ini komentarnya ini. Nah itu Ibu kelompokkan komentar yang setipe yang mana dalam satu kelompok. Nah itu nanti dinarasikan. Ya. Saya belum berani share screen dulu karena sedang tidak bagus. Biasanya kalau share screen akan langsung terpental lagi kalau sinyal sedang kurang bagus. Begitu Bu Sherly ya, paham ya? Jadi, Bu, maaf Bu, jadi kalimatnya itu jadi beberapa siswa gitu ya, Bu? Tidak perlu dijelaskan nama-namanya lagi? Enggak perlu dijelaskan namanya, mungkin bisa 3 siswa mengatakan, nah gitu ya. Jadi tabel itu boleh, tapi tidak boleh tabel dengan nama-nama. Karena tabel dengan nama-nama biasanya ada deskripsi yang memang butuh 60 halaman. Ya kan ada tenggat halamannya. Kalau di artikel kan enggak. Jadi tampilkan seefisien mungkin data itu, data tabel sepanjang 1 halaman itu dijadikan hanya dalam 1 paragraf. Begitu Bu Sherly ya. Terima kasih, Bu. Oke,
Bu Sherly, jadi kapan dikembalikan ke saya? Lama tak jumpa kita. Kamis ya Bu ya. Kenapa lebih lama dari Pak David yang belum saya koreksi? Masih mau ambil foto dulu Bu. Kalau fotonya belum ada, enggak apa-apa. Yang lain dulu ya, Bu Bu. dibetulkan. Ya? Rabu ya Bu. Oke, ya, oke lah ya batasnya ya, Rabu ya, siap ya. Jadi enggak apa-apa kalau misalnya ada data yang sulit untuk didapatkan, yang penting yang lain dikoreksikan dulu ya, karena penulisan pendahuluan tadi itu kan masih banyak catatan. Kalau Ibu makin menunda lagi, nanti waktunya habis ya, sementara kita sudah terburu dengan waktu. Begitu Bu Sherly ya. Oke. Baik Bu. Bu Galuh, silakan. Lama juga kita tak jumpa, Bu Galuh. Kapan akan dikumpulkan Ya, Bu. lagi? Tadi masih proses Bu, kemungkinan Rabu. Oke, ya ini gara-gara Pak David ini ngomong Rabu semua jadi ikut Rabu ini ya. Oke, Bu Intan ini juga lama tak jumpa. Ayo Bu Intan, hari apa? Sudah Bu, saya sudah mengumpulkan untuk revisi 5 hari Kamis minggu lalu. Tuh, ini Bu Intan yang mana ini? Di tugas 3. Cuma loh, terus belum saya koreksi begitu? Belum. Mengumpulkannya baru atau Hari Kamis tanggal 15. Oh iya. Bapak Ibu kalau saya keselip, tolong diingatkan 15. ya. Misalnya yang mengumpulkan duluan Bapak Ibu, terus kemudian saya ngoreksi yang lain, itu saya diingatkan tidak apa-apa. Bu, saya belum dikoreksi-koreksi. Nah, itu siapa tahu kayak keselip gitu ya. Biasanya sudah semua ya. Nah, itu pasti ada yang keselip itu. Kalau sudah saya beri catatan seperti itu, sudah semua ya Bapak Ibu ya. Loh, punya aku nggak ada koreksi, langsung ditanyakan. Gitu ya. Oke. Berarti Bu Intan menunggu revisi nanti ya. Belum saya cek juga ternyata Pak. Berarti saya nggak bisa beri catatan gitu kan ya. Oke, Bu Nurnia tidak ada suaranya. Pak Roy belum ada suaranya. Sudah? Ya, Bu. Sudah tidak, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Karena deadline tadi sudah saya minta satu-satu. Sudah cukup? Belum, Bu. Siapa yang belum? Bu Iin, Bu. Oh iya, ya Allah. Bu Iin yang tadi share screen malah. Iya, mohon maaf. Iya, Bu Iin hari apa? Besok? Jangan, Bu. Soalnya ini pendahuluan sama metodenya belum, Bu. Iya, mencari bukunya, menelaah dulu. Iya. Hari apa berarti Bu Iin? Hari Kamis ya, Bu. Kenapa melebihi Pak David? Nah, ukurannya Pak David ya. Kenapa melebihi Pak David dan Bu Esti? Ayo. Pengennya lebih cepat, Bu. Ya, saya usahakan hari Rabu tuh paling cepat sekali ya, Bu. Insya Allah, Bu, hari Rabu lah. Oke ya. Dengan berat hati hari Rabu biarin saya paksa. Ya kan? Biar selesai nih. Kalau enggak gitu, begini Bapak Ibu ya, mohon maaf. Saya tahu Bapak Ibu ini banyak kesibukan di sekolah masing-masing, di tempat kerja masing-masing, ya. Tetapi menulis itu bukan mencari waktu luang, itu enggak ketemu. Waktu luangnya Bapak Ibu ini super duper sibuk, ya. Jadi menulis itu meluangkan waktu. Jadi waktunya diluangkan untuk menulis. Ya, mungkin apalagi yang sudah punya putra-putri ini ya, kesibukannya sudah banyak. Jadi sambil mungkin dengan putra-putrinya nggak sempat buka laptop, ambillah pulpen, ditulis dulu di kertas, di buku. Nanti begitu putranya sudah tidur bisa ngetik, baru ditulis bisa diketikkan. Nah, itu jadi intinya adalah menulis ini meluangkan waktu. Jadi luangkan waktu Bapak Ibu di balik kesibukan yang luar biasa untuk menulis. Karena kalau dicari waktu luangnya, apalagi urusan sekolah, itu tidak habis-habis. Ya, itu saja dari saya. Tapi secara keseluruhan, kelas ini sudah keren, sudah selalu berprogres. Tinggal kecepatannya saja yang beda-beda. Ya, jadi yang kemarin masih agak lambat, habis ini segera dipercepat, karena setelah ini tugas 3 langsung tugas 4. Ya, saya harap pun
tugas 4 Pak David hanya absen saja karena sudah selesai. Ya, ya sejauh ini yang sudah saya lihat agak berproses banyak di hasil penelitian dan penulisan pendahuluan itu Pak David. Maka saya harap web 4 absen saja Pak. Bu hadir, saya izin keluar web. Nah, itu lebih senang saya ya. Itu. Ya, apalagi kalau misalnya ada lagi yang lain, maka akan lebih cepat lagi. Ya, itu untuk, oh ya, web 4 besok, jadi jangan hanya absen saja mungkin ya, untuk yang nanti akan sudah selesai ya. Akan saya jelaskan juga tentang pengumpulan di tugas 4. Ya, di web terakhir saya jelaskan tentang pengumpulan di tugas 4. Setelah itu baru silahkan boleh keluar bagi yang sudah menyelesaikan semua artikelnya. Ya, itu saja dari saya. Kita tutup dengan hamdalah. Oh, ada pertanyaan dari Bu Galuh. Silahkan Bu Galuh. Ya Bu, ini mau tanya kalau misalkan mahasiswanya sudah di tahap akhir, itu apa masih ada cek plagiasi Bu? Apa langsung ditunjukkan? Jadi cek plagiasi itu di tugas 4. Saran dari saya Bapak Ibu ya, karena begini, Bapak Ibu di tugas 3 tidak bisa menuju ke tugas 4 kalau tidak saya ACC. Ya, jadi kalau nanti ada yang sudah saya ACC ke tugas 4, jangan dulu cek plagiarisme sebelum saya beri rekom untuk cek plagiarisme. Jadi misalnya Bu siapa ini ya, Pak Ridho lah yang menghilang ya. Pak Ridho iseng-iseng mau cek plagiarisme nih. Maksudnya biar muncul, enggak muncul juga ya. Oh, muncul sudah ya. Jadi cek Mati lampu, Bu. Ya, kelihatan itu ya. Lampu warnanya sama. Kalau saya ini hujan ya, bukan mati lampu, agak gelap ini ya. Saya ulangi ya. Jadi iseng-iseng mau cek plagiarisme. Tolong itu jangan. Jadi tunggu rekomendasi dari saya untuk cek plagiarisme. Kenapa? Karena Bapak Ibu hanya punya 3 kesempatan cek plagiarisme. Jadi misalnya iseng ngecek sendiri masih 70%, dicek lagi 50%, dicek lagi masih 34%, belum 30%, sudah tidak bisa ngecek lagi yang keempat. Ya, jadi saran saya segera direvisi sampai saya rekom untuk silakan Bu untuk masukkan tugas 4 cek plagiarisme. Jadi tugas 4 itu sudah cek plagiarisme. Makanya tugas 3 yang belum beres tidak saya rekom ke tugas 4 karena ada cek plagiarismenya itu tadi. Ya. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Galuh ya sudah diingatkan. Kalau enggak lupa itu tadi. Karena ada hubungannya sama cek plagiarisme. Ya. Sudah ada lagi Bapak Ibu mau ditambahkan biar saya tidak ini kalau ada kelupaan. Sudah cukup ya? Oke. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu semuanya dimudahkan, dilancarkan terutama dalam penulisan karil ya, karya ilmiah di mana Bapak Ibu benar-benar dipaksa untuk menulis ya. Ini kan Bapak Ibu benar-benar dipaksa untuk menulis, tapi akhirnya ini sudah jadi karena memang sebenarnya menulis butuh latihan dan butuh waktu. Itu saja. Jadi saya tunggu kelanjutannya, jangan diendapkan terlalu lama ya. Segera dikoreksikan walaupun belum sempurna, tidak apa-apa, yang penting sudah dapat catatan dari saya dan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sebelum saya tutup, saya bacakan absen yang terlambat masuk ya. Karena yang awal tadi sudah saya absen. Jadi ini saya bacakan semuanya. Tolong secara hadir Bapak Ibu ya yang namanya ini. Bu Esti. Bu Esti. Ya, hadir Bu. Ini yang terlambat ya. Bu Intan. Hadir Bu. Saya share screen aja ya biar tahu ya. Oh, share. Ya. Bu Intan ya. Pak Iskandar tidak hadir, Bu Juliana tidak hadir, Pak Fahri
Pak Muhammad Fahri? Tadi sepertinya sempat masuk ya, kemudian keluar ya. Jadi ini adalah early. Jadi belum keluar, ini sudah keluar. Sudah keluar dulu. Tidak ikut sampai akhir perkuliahan. Bu Mosroah tidak hadir. Pak Roy? Halo? Ya, Bu, halo. Tidak ada suaranya, ayo. Ya, late ya, tadi terlambat masuk. Ini Septian ini tidak hadir, Bu Shirley terlambat. Jadi absen selalu saya lakukan 2 kali, di awal dan di akhir. Ya, itu saja dari saya. Pak Ibu, Roy mohon terdengar maaf. suaranya hanya halo. Ibu, mohon maaf. Jaringan, Bu, jaringan. Tadi kan Shirley cek ya, Bu, di web 1. Nah, itu kan Shirley hadir tepat waktu, tapi kok nilainya masih kosong ya, Bu? Oh, nanti konfirmasi di grup, Bu ya. Konfirmasi di grup, lalu akan saya cek nanti di web. Begitu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Karena memang web 1 itu mungkin masih belum terbiasa dengan absen ya. Jadi ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat lagi, silakan berikan komentar di grup. Nanti saya cekkan, lalu saya rubah e-learning. Gitu Iya, ya. siap, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Sudah Bapak Ibu ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meeting for all Bapak Ibu ya. Selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih.